Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan kesehatan bagi kita semua, sehingga kita masih bisa bertemu dalam tayangan video ini. Sholawat dan salam untuk junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya di hari akhir. Saudara sekalian yang saya hormati, saya akan menyampaikan presentasi berjudul Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tokoh paling berpengaruh sepanjang masa. Arab sebelum Islam. Jazirah Arab berada di antara dua kekaisaran, yaitu sebelah barat Kekaisaran Romawi Timur yang meliputi Mesir, Syam sekarang adalah Suriah, Lebanon, Palestina, kemudian Yunani, Ethiopia. Mereka memeluk agama Kristen. Kemudian di bagian timur adalah Kekaisaran Persia yang meliputi Iran dan Irak sekarang, beragama Majusi yang menyembah api. Bangsa Persia dan Romawi selalu berperang, memperebutkan pesisir Laut Tengah, yaitu Mesir dan Suriah, yang merupakan tempat sangat strategis untuk dijadikan armada laut. Gambar kanan atas adalah Kerajaan Romawi Timur yang beribu kota di Konstantinopel, yang sekarang Istanbul, Turki. Sedangkan gambar di bawah adalah gambar Kekaisaran Persia. Berikut adalah peta Jazirah Arab, ini Arab ya, yang berada di antara Kekaisaran Romawi Timur yang warna ungu ini dan Kekaisaran Persia. Bangsa Arab yang berada di Jazirah Arab terlepas dari kedua kekuatan. Daerah ini sangat tandus yang berupa padang pasir, bukit-bukit batu, sehingga tidak menarik bagi kedua kerajaan. Pada saat itu, Jazirah Arab merupakan daerah paling terbelakang di dunia, jauh dari pusat perdagangan, seni maupun ilmu pengetahuan. Penduduk Arab hidup berpindah-pindah untuk mendapatkan lembah dan air. Sering terjadi perselisihan di antara suku-suku. Tiap suku mempunyai pemimpin sendiri, dan suku terbesar dan dihormati adalah suku Quraisy. Gambar di samping menggambarkan wilayah Arab yang berupa padang pasir, gunung-gunung batu, sehingga tidak menarik bagi kedua kekaisaran tersebut. Sedangkan gambar di bawahnya ini menunjukkan orang-orang Arab yang selalu berpindah-pindah untuk mencari lembah dan air. Suku Quraisy bertugas melindungi dan merawat Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Mereka berziarah dan menunaikan haji, ritual ibadah yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Banyak berhala di dalam Ka'bah. Ini adalah gambaran Ka'bah pada masa itu ya. Dan di dalam Ka'bah maupun di halaman Ka'bah ini banyak berhala-berhala. Mereka menyembah berhala-berhala ini. Bangsa Arab pada zaman sebelum Islam disebut dengan zaman jahiliyah atau kebodohan. Mereka banyak berbuat maksiat, mencuri, merampok, judi, mabuk-mabukan, dan berfoya-foya. Mereka juga melakukan kekejaman dengan mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Anak perempuan dipandang tidak berguna dan orang tuanya merasa hina jika memiliki anak perempuan. Berikutnya adalah kelahiran Muhammad. Maaf, sebelum menjadi nabi, saya menyebutnya sebagai Muhammad, yaitu ketika dia masih kecil sampai sebelum diangkat menjadi nabi. Muhammad lahir pada tahun 570 Masehi di kota Mekah atau sering disebut sebagai tahun gajah. Ayah dan ibunya berasal dari suku Quraisy yang berpengaruh dan berkuasa di Mekah. Ia lahir dari keluarga sederhana tetapi terhormat dan disegani. Ketika masih dalam kandungan, ayahnya, yaitu Abdullah, wafat. Muhammad sudah menjadi anak yatim
ketika dilahirkan. Sudah menjadi kebiasaan bangsawan-bangsawan Arab di Mekah bahwa bayi yang baru lahir disusukan oleh orang lain. Setelah lahir, Muhammad disusukan oleh Halimah dan tinggal di daerah pedesaan. Sesudah 5 tahun, Muhammad kembali kepada ibunya. Ketika ia berumur 6 tahun, ibunya wafat. Kemudian, Muhammad dirawat oleh kakeknya Abdul Muthalib, pemimpin Quraisy. Ketika berumur 8 tahun, kakeknya wafat, yang kemudian Muhammad kecil diasuh pamannya Abu Thalib sampai dia menikah dengan Khadijah. Abu Thalib selalu membela dan melindungi Nabi Muhammad ketika beliau dikejar-kejar dan ditekan oleh suku Quraisy agar tidak menyebarkan agama Islam. Perlindungan tersebut dilakukannya sampai beliau meninggal dunia. Muhammad berbudi luhur, cerdas, suka berbakti, baik hati, dan bisa dipercaya, sehingga beliau dijuluki Al-Amin, artinya adalah orang yang bisa dipercaya. Berikutnya adalah silsilah dari Nabi Muhammad. Kakeknya bernama Abdul Muthalib, kemudian beliau mempunyai 6 anak, di antaranya adalah Hamzah, Abbas, kemudian Abdullah. Abdullah ini adalah ayah Muhammad, kemudian Abu Lahab. Abu Lahab adalah paman Nabi, tetapi dia sangat memusuhi Nabi. Kemudian Abu Thalib, dia adalah paman yang mengasuh Nabi ketika kakeknya meninggal. Abu Thalib mempunyai putra bernama Ali, dan Ali ini saudara sepupu dengan Muhammad, namun nanti menjadi menantu dari Nabi Muhammad, yaitu Ali menikah dengan Fatimah Az-Zahra, putri dari Nabi Muhammad. Kemudian Ali dan Fatimah Az-Zahra mempunyai putra yaitu Hasan dan Husain. Riwayat kelahiran Nabi Muhammad banyak diabadikan dalam bentuk buku, cerita bergambar, film, dan sebagainya. Ini adalah komik atau cerita bergambar kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pasukan gajah dan burung ababil. Dikisahkan bahwa pada saat itu ada seorang gubernur Abraha dari Yaman yang akan menghancurkan Ka'bah. Dia membawa pasukan yang sangat besar, diantaranya membawa gajah-gajah tunggangan mereka. Masyarakat Mekah merasa tidak akan mampu untuk melawan pasukan Abraha ini, sehingga mereka menyingkir untuk menyelamatkan diri. Ini adalah ilustrasi pasukan gajah dari Abraha yang akan menyerang Mekah. Namun penyerangan pasukan gajah ini tidak berhasil dan mereka porak-poranda oleh serangan burung ababil yang membawa batu-batu api yang dilemparkan ke pasukan Abraha. Ini adalah gambaran atau ilustrasi kawanan burung ababil yang membawa batu-batu api dan kemudian dilemparkan ke pasukan Abraha sehingga mereka kocar-kacir. Sedangkan gambar ini disebut sebagai batu api yang ditemukan warga, namun benar tidaknya itu tidak ada informasi. Kisah penyerangan pasukan gajah Abraha ini diabadikan dalam Quran surat Al-Fil ayat 1 sampai 5. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar, lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Surat Al-Fil 1-5 menceritakan pasukan gajah Abraha yang akan menghancurkan Ka'bah dan kemudian digagalkan oleh burung-burung yang melempar mereka dengan batu api. Ada penafsiran burung ababil dan batu api dari sisi sains. Ada yang menafsirkan
bahwa pada saat itu terjadi wabah cacar yang sangat ganas. Kemudian ada juga yang menafsirkan bahwa itu adalah benar-benar batu panas akibat jatuhnya meteor dan menghujani pasukan gajah. Pasukan gajah kocar-kacir dan tewas termasuk Abraha. Batu-batu api tersebut menembus tubuh pasukan Abraha sehingga berlubang dan terkoyak seperti daun yang dimakan ulat, berlubang-lubang. Lepas dari penafsiran tersebut bahwa Allah telah melindungi Ka'bah dari orang-orang yang ingin menghancurkannya. Batu-batu atau kerikil tersebut berdiameter sekitar 1-2 cm dan diperkirakan ketika mencapai bumi mempunyai kecepatan 17,5 km per detik atau sekitar 63.000 km per jam. Bandingkan dengan kecepatan pesawat terbang yaitu sekitar 800 sampai 1000 km per jam. Ini adalah ilustrasi meteor yang meledak di atmosfer dan kemudian menjadi serpian kecil yang jatuh ke bumi dan menimpa pasukan gajah. Sedangkan ini adalah gambaran lokasi jatuhnya meteor di lembah Wadi Muhasir yang lokasinya berjarak sekitar 6 km sebelah tenggara kota suci Mekah. Nah, di sini itu ada bukit atau pegunungan yang menghalangi gelombang kejut panas untuk sampai ke kota Mekah. Muhammad penggembala kambing. Muhammad tinggal di rumah Abu Thalib yang hidup miskin. Dia bekerja dengan menggembalakan kambing keluarga dan milik orang-orang Mekah. Di alam terbuka dan luas, dalam kemilau bintang-bintang di malam hari, beliau memikirkan penciptaan bintang-bintang, bulan, matahari, dan penciptaan alam semesta. Terpikir olehnya, pencipta alam semesta tentu yang maha kuasa dan maha besar, bukan patung-patung berhala di sekitar Ka'bah yang disembah bangsa Arab. Nabi suka menggembala kambing. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada nabi kecuali pernah menggembala kambing." Mereka para sahabat bertanya, "Apakah engkau juga wahai Rasulullah?" Beliau berkata, "Ya, saya telah menggembala dengan imbalan beberapa kirot, mata uang dinar, dari penduduk Mekah." Perjalanan Muhammad ke Syam. Saat usianya baru 12 tahun, Nabi Muhammad diajak pamannya Abu Thalib melakukan ekspedisi dagang ke Syam. Sekarang negara ini terpecah menjadi Syria, Palestina, dan Yordania. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan biarawan Kristen bernama Bahira. Mereka bertemu di bawah pohon yang disebut pohon Sahabi. Dalam pertemuan itu, Bahira menyebut bahwa kelak Muhammad akan menjadi Rasul Allah. Ini adalah gambaran ekspedisi dari Abu Thalib bersama Muhammad. Kemudian ini adalah gambaran atau lukisan pertemuan antara Muhammad kecil dengan Rahib Bahira. Dalam gambar ini, Muhammad kecil saya tutupi sesuai dengan ajaran Islam untuk tidak menggambarkan Nabi Muhammad. Masa kenabian. Pada usia 25 tahun, Muhammad menikah dengan saudagar kaya bernama Khadijah, seorang janda berusia 40 tahun. Khadijah adalah perempuan setia dan mulia yang pertama kali mengakui kerasulan Muhammad SAW. Beliau juga wanita pertama yang memeluk agama Islam. Mereka hidup bahagia sebagai suami istri. Khadijah, the true love story of Muhammad. Muhammad dalam kedudukan yang tinggi dan harta yang cukup. Seluruh penduduk Mekah menghormatinya. Namun Muhammad masih memikirkan dan merenungkan tentang pencipta alam semesta. Beliau menjauhkan diri dari keramaian.
Beliau berdoa, berpuasa, bersedekah kepada fakir miskin, selalu berbuat baik dan mengikuti jalan orang-orang yang benar. Beliau menyendiri di Gua Hira, merenung, berdiam diri, dan beribadah. Beliau ingin mencari Tuhan. Dan pada tanggal 17 Ramadan 610 Masehi, turun wahyu yang pertama. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar pada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ini adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 yang merupakan surat pertama yang turun pada Nabi Muhammad SAW. Gambar kiri atas ini adalah lokasi dari Gua Hira. Pada saat ibadah haji maupun umroh, banyak jamaah yang berziarah ke gua tersebut. Ini adalah foto dari para jamaah haji atau umroh yang berziarah di Gua Hira. Barnaby Rogerson tahun 2005 dalam bukunya Biografi Muhammad menceritakan pertemuan antara malaikat Jibril dengan Muhammad di Gua Hira. Malaikat itu memegangku dan memelukku sangat kuat, kemudian melepaskanku dan berkata lagi, "Bacalah." Beliau menjawab, "Aku tidak bisa baca." Maka malaikat itu memegangku dan memelukku sangat kuat, kemudian melepaskanku dan berkata lagi, "Bacalah." Beliau menjawab, "Aku tidak bisa baca." Malaikat itu memegangku kembali dan memelukku untuk ketiga kalinya dengan sangat kuat, lalu melepaskanku dan berkata lagi, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah." Surat Al-Alaq ayat 1-5. Muhammad sangat takut. Langit tertutup oleh sayap malaikat Jibril. Beliau pulang menemui istrinya dan minta diselimuti. "Selimuti aku, selimuti aku." Sejak itu Muhammad diangkat sebagai nabi untuk menyebarkan agama yang benar, yaitu agama Islam. Pada waktu itu beliau berusia 40 tahun. Gambar kiri atas ini adalah gambaran atau ilustrasi wujud malaikat Jibril. Tidak ada yang tahu bagaimana bentuknya, tapi digambarkan sebagai makhluk bersayap yang ketika memeluk Nabi Muhammad, pandangan Nabi Muhammad tertutup oleh sayap-sayap tersebut, sehingga beliau tidak bisa melihat langit dan alam semesta ini. Selanjutnya Nabi Muhammad mulai menyebarkan Islam secara tersembunyi, terbatas pada kawan-kawan dekat dan kerabatnya, istrinya Khadijah, anak pamannya Ali bin Abi Thalib, kemudian juga pemimpin suku Quraisy yaitu Abu Bakar dan Utsman bin Affan. Baru pada tahun 613 beliau mulai tampil di depan publik. Pembesar Quraisy menekan Nabi Muhammad dan pengikutnya. Gambar kiri atas adalah ilustrasi dari pembesar Quraisy yang menekan umat Islam. Mereka mengejar-ngejar dan menyiksa. Ini adalah gambar penyiksaan oleh orang-orang Quraisy terhadap pengikut Nabi Muhammad. Ini adalah Bilal yang disiksa dengan ditindih batu besar yang panas oleh terik matahari. Ia dipaksa meninggalkan keimanannya, namun ia tetap mempertahankan keyakinannya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Allah Maha Esa, Qul huwallahu ahad, Tuhan adalah satu. Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Pada tahun 622, Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Karena adanya tekanan dari suku Quraisy terhadap Nabi Muhammad dan pengikut-pengikutnya, maka pada tahun 622 Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Saat itu penduduk Madinah sudah banyak yang memeluk Islam dan menerima Nabi dan pengikutnya dengan baik.
Ketika menunaikan ibadah haji, mereka mengenal Islam dan memeluknya, yang kemudian menyiarkannya di Madinah. Beliau berhasil menyebarkan Islam di Madinah dan menyatukan warganya. Nabi Muhammad telah meletakkan dasar-dasar pemerintahan Islam. Beliau menjadi pemimpin agama dan pemerintahan. Ini adalah gambaran Nabi Muhammad bersama pengikutnya yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Di antara kita yang pernah menunaikan ibadah haji maupun umroh, bisa membayangkan beratnya hijrah dari Makkah ke Madinah yang berjarak sekitar 400 km. Kita lihat dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah atau dari Madinah ke Mekah dalam ibadah haji maupun umroh, wilayah yang berupa padang pasir, kering, tandus, dan hanya ada gunung-gunung batu, tidak ada pohon-pohonan, dan sulit untuk mencari air. Kita bisa membayangkan betapa beratnya perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah pada saat itu. Mereka hanya naik unta dan juga berjalan kaki sejauh 400 km di alam yang gersang, panas, sulit untuk mencari air. Di Madinah, Nabi Muhammad berhasil menyebarkan agama Islam, banyak pemeluknya, dan juga membentuk pemerintahan di sana. Namun ternyata orang-orang Quraisy masih memusuhi beliau dan mereka melakukan penyerangan ke Madinah. Ada beberapa perang yang terjadi, di antaranya adalah Perang Uhud, Perang Badar, Perang Jakob, dan penaklukan Mekah. Ini adalah gambar-gambar dari beberapa perang tersebut. Dalam penaklukan ke Mekah, Nabi Muhammad dengan pasukannya berhasil masuk Mekah tanpa perlawanan. Akhirnya beliau diterima oleh masyarakat di Mekah. Nabi Muhammad wafat 2 tahun setelah merebut Mekah. Pada tahun 632, Nabi Muhammad wafat. Beliau berhasil menyatukan bangsa Arab dari yang semula terpecah belah dan saling bermusuhan. Dalam masa penyatuan itu, suku-suku dari daerah-daerah yang jauh di pesisir Teluk dan Yaman mengakuinya sebagai penguasa di semenanjung Arab. Mereka tidak harus memeluk Islam. Orang-orang Yahudi dan Kristen yang mengakui kedaulatan Islam dibiarkan tetap memeluk agama mereka dan dilindungi harta dan jiwanya. Detik-detik wafatnya Nabi Muhammad SAW, seluruh umat menangis. Ini adalah makam beliau yang berada di Masjid Nabawi, Madinah. Pada saat Nabi Muhammad wafat, wilayah Arab adalah yang warna oranye. Kemudian pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, 4 sahabat Nabi yang menjadi khalifah bertambah menjadi yang coklat muda ini. Kemudian yang warna hijau ini adalah tambahan wilayah oleh kekhalifahan Umayyah tahun 661 sampai tahun 750. Wilayahnya meliputi seluruh Persia sampai Afghanistan, kemudian ke barat sampai ke Afrika Utara, dan bahkan sampai ke Spanyol. Peta berikut adalah wilayah kekuasaan kekhalifahan Islam yang berjaya selama 1300 tahun. Jadi zaman berganti dan kekhalifahan Islam juga silih berganti. Namun kalau di total, wilayah kekuasaan kekhalifahan Islam membentang dari timur kerajaan Mughal di India, kemudian ke barat seluruh Timur Tengah, kemudian juga Eropa bagian timur, Eropa Timur, Afrika bagian utara, sampai ke Spanyol. Wilayah kekuasaan Ottoman atau kekhalifahan Utsmaniyah mencapai Eropa Timur. Gambar berikut adalah peta populasi Muslim dunia berdasarkan persentase. Menurut studi tahun 2020, jumlah umat Islam di dunia adalah 1,9 miliar atau sekitar 24,7% penduduk dunia. Peta ini menunjukkan persentase penduduk Muslim
di berbagai negara di dunia. Warna hijau ini adalah negara-negara dengan penduduk Muslim di dunia. Persentase populasi Muslim ditunjukkan dengan skala warna seperti diberikan di sini. Warna hijau tua itu adalah persentase penduduk Muslim antara 90 sampai 100%. Hijau agak muda 80 sampai 90% dan seterusnya. Hijau paling muda adalah 1 sampai 7%. Dari peta ini terlihat bahwa penduduk Muslim itu tersebar di hampir seluruh dunia. Afrika bagian utara dan Timur Tengah persentase penduduk Muslim antara 90 sampai 100%. Di Indonesia ini sekitar 80 sampai 90%. Di India ini mungkin sekitar 7 sampai 15%. Dan seterusnya bisa kita lihat pada persentase jumlah penduduk Muslim di dunia. Berikutnya adalah Muhammad dari kecil menjadi tokoh dunia. Di masa kecil, Muhammad hidup dengan penuh keprihatinan. Ayahnya, Abdullah, meninggal dunia ketika ia masih dalam kandungan ibunya. Ketika berusia 6 tahun, ibunya, Aminah, wafat. Dia diasuh kakeknya, Abdul Muthalib. Di usia 8 tahun, kakeknya meninggal dunia. Kemudian Muhammad kecil diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Muhammad lahir dan dibesarkan dari keluarga sederhana di daerah tandus dan miskin, ditempa kehidupan sebagai penggembala kambing dan membantu pamannya berdagang. Alam, lingkungan, orang-orang terdekat, kambing-kambing gembalaan, dan tentunya Tuhan yang telah menjadikannya tokoh hebat yang ajarannya dipatuhi oleh miliaran umat manusia. Hingga kini setelah 14 abad beliau wafat. Dia tidak hanya seorang nabi, tetapi juga pemimpin pemerintahan. Sesuai dengan perputaran bumi, setiap detik, setiap menit, setiap jam, dan sepanjang waktu, namanya diagungkan dalam kumandang azan orang-orang yang sholat dan berzikir. Saudara sekalian yang saya hormati, saya mencoba membandingkan Nabi Muhammad dengan tokoh hebat dalam sejarah, yaitu Kaisar Augustus. Banyak tokoh-tokoh hebat dalam sejarah peradaban manusia. Salah satunya adalah Kaisar Augustus yang hidup pada tahun 63 sebelum Masehi sampai 14 Masehi. Dia adalah Kaisar Romawi. Kaisar Augustus atau nama kecilnya adalah Octavian, pendiri Kekaisaran Romawi. Octavian cucu kemenangan Julius Caesar, diktator Republik Romawi. Karena Julius Caesar tidak mempunyai anak, Octavian sangat disayang dan dipersiapkan sebagai seorang pemimpin. Julius Caesar tewas dibunuh pada tahun 44 sebelum Masehi. Kemudian terjadi kekacauan dan Octavian berhasil merebut kekuasaan dan menjadi Kaisar Romawi dengan gelar Kaisar Augustus pada tahun 27 sebelum Masehi. Wilayah kekuasaannya sangat luas. Kekaisaran Romawi berkuasa selama 15 abad. Di bawah Augustus, Romawi mencapai zaman keemasannya. Namanya menjadi nama bulan ke-8, yaitu bulan Agustus, sedangkan Julius Caesar menjadi nama bulan ke-7, yaitu bulan Juli. Pada masa pemerintahannya, banyak dibangun jaringan jalan, irigasi, perumahan, bangunan, istana, kota-kota besar yang indah dan megah. Namun, kaisar-kaisar penggantinya tidak ada yang sehebat Augustus. Sering terjadi kerusuhan dan pembunuhan di antara keluarga kerajaan. Setelah kematiannya, pengaruh dan ajaran-ajarannya tidak banyak dikenal umat manusia. Gambar di samping adalah patung Kaisar Augustus, Kaisar Romawi, yang hidup di antara tahun 63 sebelum Masehi sampai 14 Masehi, berusia 77 tahun.
Gambar berikut menunjukkan peta wilayah kekuasaan Romawi yang meliputi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Warna yang coklat ini adalah wilayah kekuasaan Romawi ketika Julius Caesar meninggal dunia. Kemudian warna yang hijau ini adalah tambahan kekuasaan pada masa Kaisar Augustus. Sedangkan yang merah adalah tambahan wilayah Romawi pada tahun 190 Masehi. Gambar berikut menunjukkan bangunan-bangunan peninggalan Romawi. Gambar kiri atas adalah Colosseum atau amphitheater yang digunakan untuk pertarungan para gladiator, baik antara gladiator melawan gladiator maupun gladiator melawan binatang buas. Kemudian gambar kanan atas adalah Forum Romanum yang merupakan alun-alun ibu kota Romawi. Kemudian gambar kiri bawah adalah Pantheon yang merupakan kuil dewa-dewi bangsa Romawi. Sedangkan kanan bawah adalah aqueduct, yaitu saluran air atau talang air yang digunakan untuk mengalirkan air dari sumber air menuju ke tempat yang membutuhkan. Tokoh paling berpengaruh dalam peradaban. Michael Hart pada tahun 1978 menerbitkan buku berjudul 100 tokoh paling berpengaruh sepanjang masa. Michael Hart adalah non-muslim, ilmuwan Amerika Serikat, doktor astronomi dari Universitas Princeton. Dia pernah bekerja di NASA. Michael Hart mengamati tokoh-tokoh yang hidup di abad 19 sebelum Masehi sampai 20 Masehi. Miliaran manusia diseleksi sehingga akhirnya menjadi 100 tokoh. Diperhitungkan pengaruhnya kehidupan masa lalu, masa kini, dan masa mendatang. Hasilnya adalah manusia paling monumental dalam sejarah. Dia menempatkan Nabi Muhammad di peringkat pertama sebagai tokoh paling berpengaruh dalam sejarah. Sedangkan Kaisar Augustus berada di peringkat ke-19. Gambar di samping adalah sampul dari buku 100 tokoh paling berpengaruh sepanjang masa yang ditulis oleh Michael Hart. Walaupun Nabi Muhammad sudah wafat 14 abad yang lalu, namun ajaran-ajarannya masih sangat dipatuhi oleh umatnya. Perintah sholat, puasa, zakat, ibadah haji, tidak makan daging babi, dijalankan oleh umat Islam. Haji adalah ibadah yang sangat berat dan biayanya mahal, namun tetap dipatuhi oleh umat Muslim. Tiap tahun 2-3 juta orang menunaikan ibadah haji dalam waktu dan tempat yang sama. Berdesaan di bawah terik matahari tidak menjadi penghalang. Demikian juga ibadah umroh, jutaan manusia menunaikan ibadah umroh setiap tahunnya. Kalau kita memandang Al-Quran sebagai buku, maka Al-Quran adalah buku yang paling banyak dicetak ulang. Sebagai gambaran, 2-3 juta orang yang menunaikan ibadah haji dibagi Al-Quran secara gratis oleh pemerintah Arab Saudi. Berarti pemerintah Arab Saudi mencetak 2-3 juta Al-Quran setiap tahunnya. Demikian juga negara-negara Muslim di seluruh dunia, Al-Quran juga dicetak ulang. Masjid-masjid, pesantren-pesantren, dan hampir setiap rumah tangga Muslim mempunyai 1, 2, atau bahkan lebih Al-Quran. Ketika akad nikah, pengantin Muslim menyerahkan mahar berupa seperangkat alat sholat dan Al-Quran. Nama Nabi Muhammad selalu diagungkan sepanjang masa, baik dalam azan, sholat maupun zikir, dan itu berlaku sampai saat ini dan seterusnya, mungkin sampai kiamat. Gambar samping atas menunjukkan Ka'bah yang berada di Masjidil Haram yang dipadati oleh umat Muslim yang sedang menunaikan ibadah haji maupun umroh. Gambar bawah adalah ibadah haji wukuf Arafah. Para jamaah haji berkumpul di padang Arafah untuk berdoa, mulai dari setelah sholat zuhur sampai menjelang maghrib.
Mereka berkumpul dalam terik matahari dan panasnya gurun pasir, namun semua itu tidak menjadi penghalang dalam rangka ketaatannya pada perintah-perintah Nabi. Saudara sekalian yang saya hormati, video ini dibuat berdasarkan referensi yang ada dalam daftar pustaka berikut ini. Saudara sekalian yang saya hormati, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon jangan lupa sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.